Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eka. Nah, di hari ini kita akan belajar subbab C tentang sumber daya manusia. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta. Nah, jumlah penduduk yang banyak ini merupakan potensi penting dalam pembangunan ekonomi. Tapi kuncinya kita harus meningkatkan kualitas SDM. Nah, di sini Ibu sudah berikan data infografis hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 ya. Bisa kamu lihat laju pertumbuhan penduduknya, dan di tahun 2020 sekitar 70,72% penduduk usia produktif Indonesia. Nah, kemudian bisa kita lihat bagaimana kualitas SDM manusia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, bisa kita lihat di data tahun 2018 Indonesia ada di urutan ke-6. Masih kalah dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina ya. Nah, ini artinya kita sebagai generasi muda harus mampu meningkatkan SDM Indonesia. Nah, untuk kita tahu apakah SDM suatu negara berkualitas atau tidak, kita mengukurnya dengan namanya IPM. Apa itu IPM? IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia, atau dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya HDI, Human Development Index. Nah, ini adalah ukuran untuk mengukur pembangunan manusia, pencapaiannya bagaimana dalam suatu daerah atau wilayah. Untuk indikator IPM sendiri itu ada 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, ini dimensi dari IPM. Kesehatan yang dilihat adalah angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup adalah usia rata-rata manusia di daerah atau di negara tersebut bisa hidup. Contohnya, misalkan kalau Jepang angka harapan hidupnya tinggi, rata-rata penduduknya itu bisa hidup sampai umur 80-an, sekitar 85 sampai 86. Sedangkan di Indonesia sekarang udah cukup tinggi juga, angka harapan hidupnya itu sudah mencapai angka 72 tahun. Nah, kalau untuk pendidikan sendiri itu indikatornya ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah, harapan lama sekolah Indonesia sekarang sudah 12 tahun ya, setelah sebelumnya itu 9 tahun. Kalau rata-rata lama sekolah ini dihitung dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu rata-rata lulusan apa. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana ya di sensus yang terbaru. Sedangkan untuk pendapatan atau kesejahteraan atau standar hidup itu dihitungnya dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata satu orang dalam 1 tahun di negara tersebut. Nah, ini sudah ada data berdasarkan sensus tahun 2023. IPM Indonesia ternyata sudah naik, ada di angka 74,39. Sedangkan umur harapan hidupnya juga sudah cukup bagus, sudah 73,93. Tapi rata-rata lama sekolahnya masih cukup rendah ya, masih 8,77 tahun. Itu artinya rata-rata orang di Indonesia itu tidak sampai SMA kelulusannya. Sedangkan harapan lama sekolah juga udah cukup bagus, sudah 13 tahun. Untuk pendapatan per kapita ini masih kurang, karena pendapatan per kapita Indonesia ternyata hanya 11.899.000. Artinya rata-rata orang di Indonesia itu gajinya tidak sampai 1 juta dalam sebulan. Itu masih cukup kurang kan? Nah, ini juga Ibu sudah tampilkan juga IPM Indonesia yang terbaru nih, data tahun 2022 sudah mengalami peningkatan. Sekarang kita udah di atas Filipina, tetapi masih di urutan ke-5. Setelah tadi yang Ibu kasih lihat tahun 2000 itu di urutan ke-6 kan. Nah, dari angka IPM tadi kita bisa mengklasifikasikan suatu negara itu manusianya bermutu atau enggak dilihat dari angka IPM-nya. Kalau dia lebih dari 80 itu klasifikasinya sangat tinggi, 70 sampai 80 itu tinggi, 60 sampai 70 itu sedang, sedangkan kurang dari 60 itu rendah. Nah, tadi Indonesia 72 kan. Nah, itu kategorinya tinggi. Tapi karena ada 2 indikator lainnya, kalau kamu lihat di sini indikator pendidikan sama indikator kesejahteraan itu masih kurang, maka dia kategorinya masih sedang.
Jadi ditingkatkan dulu ketiganya, baru bisa dikategorikan tinggi. Nah, ini proyeksi IPM Indonesia di masa akan datang berdasarkan data dari 2019 sampai 2027. Bisa kamu lihat trennya itu, kalau dari diagram ini kita lihat trennya terus meningkat ya. Semoga IPM Indonesia terus meningkat sehingga manusianya berarti makin berkualitas. Nah, ini mungkin kalian sering dengar nih, Indonesia akan mengalami namanya Indonesia Emas tahun 2045. Mengapa disebutnya Indonesia Emas? Karena pada saat tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu sendiri artinya adalah kondisi di mana kalangan usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia produktif itu usia sekitar 15 sampai 64 tahun. Nah, ini yang akan kalian hadapi nih semua nih. Ketika tahun 2045 kan kalian akan menjadi manusia dewasa kan. Nah, apa yang harus kalian siapkan biar kalian bisa mencapai Indonesia Emas? Nah, ini menyiapkan menjadi penduduk yang berkualitas, terus menyiapkan lapangan kerja berkualitas, tabungan keluarga, program keluarga, kemudian program masuk pasar kerja. Apa yang terjadi kalau kalian tidak menyiapkan diri? Ini yang terjadi, maka Indonesia akan mengalami kegagalan kalau tidak cukup bersiap. Nah, bagaimana caranya biar kita menjadi manusia yang berkualitas? Karena SDM itu sangat penting dalam pembangunan negara. Untuk menciptakan negara atau bangsa yang kuat dan makmur itu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, ini yang sudah dilakukan pemerintah ya, yang menjadi prioritas utamanya. Yang pertama adalah menyiapkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Nah, pendidikan yang baik dan bermutu itu yang bagaimana? Yang sifatnya menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja. Seperti yang kalian tahu, sekarang kan di Indonesia juga lagi menggiatkan tuh kayak SMK. Mengapa pemerintah menyiapkan SMK? Karena kalau anak SMK itu kalau lulus lebih siap kerja dibandingkan anak SMA, karena mereka sudah memiliki keahlian di bidangnya. Kemudian penguatan peran agama dengan cara apa? Dengan cara memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Jadi biasanya disebut ini karakter building. Nah, ini seperti yang kalian suka lakukan di sekolah. Nah, kenapa sih kalian suka nanyakan di sekolah ada P5? Nah, P5 ini memang tujuannya untuk penguatan kepribadian bangsa. Terus meningkatkan juga kapasitas SDM atau kemampuan SDM dengan cara apa? Dengan cara mengikuti diklat, pembinaan, pelatihan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil, unggul, dan bersaing global. Nah, lalu yang terakhir yang dilakukan adalah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Nah, ini berusaha menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, ini prioritas utama dalam pembangunan manusia ya. Nah, tadi jangan lupa untuk mengukur suatu negara SDM bagus atau tidak itu melalui IPM. Oke, Subbab C mengenai SDM cukup sampai di sini. Semoga kalian memahami ya. Terima kasih untuk semuanya. Ketemu lagi di Subbab D.